juga bukan? Materi kita pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan juga dibaca. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, adakah di antara kalian yang tidak masuk atau tidak mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini? Alhamdulillah, tidak ada. Semua masuk bukan? Yang pertama di sini adalah materi tentang teks ulasan. Pada pertemuan sebelumnya telah disinggung tentang pengertian kaidah struktur dan kaidah teks kebahasaan. Materi yang pertama adalah struktur teks persuasi. Di dalam teks persuasi memiliki struktur yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu di sini adalah pembagian pembuka teks persuasi yang memberikan gambaran tentang isu atau hal yang sedang dibahas. Kemudian struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Di sini merupakan bagian teks persuasi yang berupa pendapat penulis atau pembicara berkaitan dengan hal yang akan dibahas. Pada bagian ini dapat diungkapkan fakta yang mendukung tentang isu atau topik yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah inti dalam teks persuasi. Pernyataan ajakan ini merupakan hal yang sebenarnya ingin disampaikan, tapi terlebih dahulu diberi pengantar berupa pengenalan isu yang diikuti dengan argumen-argumennya. Kemudian yang keempat adalah penegasan kembali. Yang dimaksud dengan penegasan kembali adalah penegasan kembali akan pentingnya sebuah ajakan dan landasan berpikir atau argumennya. Ciri-ciri pada bagian penegasan kembali ini diawali dengan kata demikian, demikianlah, maka dari itu, dan sebagainya. Struktur teks persuasi. Materi yang kedua atau materi selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Di dalam kaidah kebahasaan teks persuasi ditandai dengan penggunaan beberapa jenis kata. Yang pertama ada pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan di sini merupakan tanda utama dari sebuah teks persuasi. Namanya saja persuasi, pasti bersifat persuasif bukan? Yaitu bersifat untuk mengajak. Untuk mengajak di sini dalam teks persuasif pasti digunakan pernyataan ajakan atau bujukan. Contohnya saja pada penggunaan kata harus, sebaiknya, alangkah baiknya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terdapat pendapat atau opini dan fakta.
adanya pendapat dan fakta dalam teks persuasi merupakan sebagai data pendukung untuk menyatakan isu dan memperkuat ajakan. Pendapat merupakan bagian yang muncul sebagai ajakan, sementara fakta disajikan sebagai dasar untuk mengajak atau untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata teknis. Yang dimaksud pada kata teknis di sini adalah kata-kata yang berkaitan langsung atau terapan dari tema yang sedang dibahas. Misalnya tema tentang menjaga lingkungan pertanian, maka akan digunakan kata teknis tentang pertanian. Misalnya persemaian, irigasi, pupuk, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif adalah kata penghubung yang menandakan hubungan alasan. Adapun beberapa kata penghubung argumentatif adalah jika, sebab, karena, dengan demikian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental di sini adalah kata kerja abstrak yang tidak bisa dilakukan secara fisik yang bisa dilihat. Kata kerja mental yang bisa dan biasa digunakan dalam teks persuasi antara lain adalah diharapkan, berpendapat, menduga, berasumsi, dan sebagainya. Setelah kalian memahami serta mengetahui apa itu struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi, di sini saya akan memberikan contoh-contoh video teks persuasi. Di sini saya meminta kalian untuk mencatat hal-hal penting yang kalian dapat dari video tersebut serta menemukan struktur dan juga kaidah kebahasaannya dari contoh-contoh yang saya sajikan. Kemudian kaitkanlah hasil temuan kalian tersebut dengan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kalian. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan ibu menyusui. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terkena virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyebab seseorang dapat tertular COVID-19 yaitu melalui 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk dari pasien penderita COVID-19. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Pada kasus yang parah, virus corona dapat menyebabkan 1. Pneumonia, 2. Infeksi sekunder pada organ lain, 3. Gagal ginjal, bahkan kematian. Bagaimana sih cara agar kita terhindar dari virus corona? Yang pertama, yuk kita hindari bepergian tempat umum yang ramai pengunjung. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol sedikitnya 70%. 4. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. 5. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. 6. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. 8.
Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. 9. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Yuk kita laksanakan pencegahan ini agar kita terhindar dari virus corona. Itu dia yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Seperti yang kalian tahu, virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Marilah ikuti langkah-langkah seperti ini. Pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat bepergian keluar. Yang ketiga, selalu menggunakan hand sanitizer saat sesudah memegang benda. Yang keempat, hindari kerumunan. Maka dari itu, lebih baik kita diam di rumah saja agar terhindar dari virus corona. Karena mencegah lebih baik dari mengobati. Indonesia lawan corona. Kemudian, setelah kalian menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif yang sudah disajikan, saya meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil temuan kalian secara individu dengan cara mengunggah video tersebut ke dalam grup WhatsApp. Kemudian, peserta didik yang lain akan saling memberi tanggapan terhadap pekerjaan teman-temannya tersebut. Baiklah, setelah kita melihat dari tugas yang sudah kalian kerjakan, adakah hal-hal yang masih belum kalian pahami dari teks persuasif ini? Jika ada, silakan mengacungkan tangan kalian atau memberikan tanda saya ingin bertanya di dalam grup. Baik, tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Baiklah, saya anggap kalian semua sudah paham ya. Baiklah, karena kalian semua sudah paham tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif, di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang teks persuasif. Saya akan meminta kepada kalian untuk baiklah, kalian sudah menemukan struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif yang sudah saya sajikan belum? Saya di sini akan meminta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil temuan yang sudah kalian dapatkan. Tapi di sini saya akan meminta secara acak ya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Jangan sampai ketika saya tunjuk kalian tidak siap dengan hasil temuan kalian ya, anak-anak. Yang pertama, saya akan meminta kepada Putri. Silakan kepada Putri untuk menyajikan hasil dari temuan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kamu dapatkan. Baiklah, anak-anak, itu tadi adalah hasil pekerjaan dari teman kita, Putri. Lalu, adakah dari anak-anak yang lain ingin menanyakan atau memberi tanggapan terhadap hasil pekerjaan Putri? Bagaimana? Tidak ada? Wah, kalian semua pintar ya, sudah langsung paham. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, saya saja yang bertanya. Apa sih yang menjadi ciri khas dari teks persuasif?
Ridwan. Teks persuasif di sini adalah teks ajakan. Jadi di sini bersifat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ciri khas dari teks persuasif ini adalah kita bertujuan memberikan saran, memberikan ajakan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut akan terpengaruh untuk mengikuti saran yang kita berikan. Baik, semua sudah paham ya anak-anak? Karena tidak ada pertanyaan dari anak-anak, maka kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita membahas tentang teks persuasif. Teks persuasif di sini adalah memiliki struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur dari teks persuasif di sini ada 4, yaitu yang pertama ada pengenalan isu, kemudian yang kedua adalah rangkaian argumen, kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan, kemudian yang keempat adalah penegasan kembali. Kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks persuasif. Kaidah kebahasaan teks persuasif di sini ada 5. Yang pertama ada pernyataan rujukan, kemudian terdapat kata pendapat dan juga fakta, kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata teknis, kemudian yang keempat adalah menggunakan kata penghubung argumentatif, kemudian yang kelima adalah menggunakan kata kerja